Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus dimanapun kita berada. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan sukacita. Kembali di pagi yang indah ini kita bersyukur kepada Tuhan atas penyertaannya yang selalu baru di tengah-tengah kehidupan kita. Kita kembali diperjumpakan di dalam Renungan Harian Toraya edisi 28 Juli 2024. Bersama-sama sebelum kita mengawali seluruh rangkaian aktivitas kita hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu, bersyukur untuk setiap kasih-Mu yang terus nyata di tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk waktu yang indah yang boleh kami nikmati bersama pada pagi yang indah ini ya Tuhan, di mana Engkau boleh memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau membuka akal dan pikiran kami semua, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan bersama boleh kami praktekkan di tengah-tengah langkah kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami. Inilah doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes 4 ayat 31-38 firman Tuhan. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi tibalah musim menuai? Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Sekarang juga penuai telah menerima upahnya, dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Sebab dalam hal ini benarlah peribahasa, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka." Amin, firman Tuhan. Dari pembacaan kita ini, kita bersama-sama merenungkan dalam satu topik perenungan, lepaskan sekat pemberitaan Injil. Dakmu sapa itu kareba kaparanuan. Saudara-saudara, berbagai bentuk pelayanan seringkali membuat kita terbuai dalam kebekuan spiritual, hingga kita mengutamakan orang-orang dekat dalam persekutuan. Kendati itu adalah pola yang berdampak baik bagi kehidupan orang percaya, tetapi dapat juga menjadi peringatan bagi kita yang terbuai dalam kekakuan menjadi saksi Kristus di tengah dunia dengan begitu rumit. Pertanyaannya, apakah sebagai pelayan yang sudah meluangkan waktu begitu banyak dalam berbagai kegiatan gerejawi, sudah menghayati dan mengenali maksud Tuhan? Ataukah status sebagai pelayan membuat kita kaku dalam pemberitaan Injil? Saudara-saudara, dalam bacaan saat ini menyajikan pandangan luas dalam menanggapi maksud Tuhan. Dalam perjumpaan dengan perempuan Samaria, Yesus mengatakan kepada muridnya bahwa padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Pernyataan Yesus ini membingungkan para murid karena mereka tidak melihat orang memberikannya makanan. Yesus melanjutkan dengan mengatakan bahwa makanan yang dimaksud adalah melakukan kehendak Bapa yang mengutusnya dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini luar biasa, di mana ia menandaskan kembali dengan mengatakan bahwa 4 bulan lagi akan tiba musim tuai. Jelas bahwa bukan hanya pada saat menuai saja kita melakukannya, tetapi sekarang pun ladang-ladang sudah menguning dan siap dituai. Hal itu memperlihatkan bahwa tidak perlu membuat sekat
antara pelayanan yang kita kerjakan dengan pekerjaan Kristus yang kita lakukan tiap hari. Mari kita coba lihat sekeliling kita. Mungkin saja tuaian itu hadir dalam orang-orang yang terlihat tidak perlu mendapat perhatian karena jarang bersekutu. Mari temukanlah pekerjaan Kristus dalam setiap kegiatan dan tingkatan kepekaan kita terhadap dunia ini. Amin firman Tuhan. Kita berdoa. Tak henti-hentinya ya Tuhan, kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih atas setiap waktu dan kesempatan yang masih terus Engkau anugerahkan kepada kami semua. Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami telah bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah sekiranya firman ini menjadi firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami dan boleh kami praktekkan dalam langkah kehidupan yang masih Engkau anugerahkan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semakin diperlengkapi, dikuatkan untuk tetap menyatakan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu dan menyatakan pelayanan dan pekerjaan kami sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa buat segenap aktivitas yang akan kami lakukan pada hari ini ya Tuhan. Engkau memberkati kami semua dalam tugas dan tanggung jawab kami masing-masing ya Tuhan, dalam pekerjaan, pelayanan, dan bahkan di tengah-tengah rencana dan usaha yang akan kami lakukan hari ini. Biarlah kesemuanya itu boleh kami jalani dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati, perlengkapi, berikan kami kekuatan dalam mengerjakan segala pekerjaan yang kami akan kerjakan hari ini, dalam mengangkat setiap pelayanan yang akan kami layangkan hari ini. Biarlah kesemuanya itu boleh kami nyatakan dan boleh kami jalani dengan baik. Pun juga ya Tuhan, berdoa buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang dalam kelemahan tubuh, Engkau tahu sakit penyakit yang dialami ya Tuhan. Datang sebagai dokter untuk menjamah setiap bagian tubuh yang sakit. Berkati segenap obat-obatan, makanan dan minuman yang dikonsumsi. Dan juga jika dirawat di rumah sakit, Engkau berkati segenap medis, berkati alat-alat yang digunakan ya Tuhan. Biarlah lewat kesemuanya itu Engkau menyatakan mujizat-Mu bagi mereka, dan mereka boleh pulih dari sakit penyakit yang dialami dan boleh kembali menjalani kehidupannya dengan baik tanpa sakit penyakit. Pun juga ya Tuhan, keluarga yang senantiasa setia dalam mendampingi dan merawat, Engkau terus karuniakan kekuatan, kesabaran, kesehatan ya Tuhan. Biarlah lewat uluran tangan mereka, lewat lawatan mereka boleh, saudara-saudara kami ini boleh sembuh dari sakit penyakit yang dialami. Pun juga ya Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Engkau memberkati setiap pemerintah yang ada di dalamnya, mulai dari pusat hingga pelosok ya Tuhan. Biarlah mereka boleh mengangkat tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu. Begitupun juga kami ya Tuhan sebagai warga negara dalam bangsa ini. Engkau memberkati kami semua, biarlah kami boleh menjalani kehidupan kami sebagai warga negara dengan baik sesuai dengan seturut kehendak-Mu ya Tuhan. Pun juga ya Tuhan, berdoa buat segenap saudara-saudara kami yang sementara berjuang baik dalam pendidikan, baik dalam mencari pekerjaan dan pasangan hidup. Engkau terus berkenan di dalamnya ya Tuhan, hadir di setiap rencana, hadir di setiap usaha mereka, sehingga apapun yang diusahakan, apapun yang direncanakan ya Tuhan, itu boleh digapai di dalam Engkau. Inilah doa kami ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita terima berkat Tuhan. Kiranya Allah memberkati kita dan mengasihi kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin.